Andrew Carnegie. Ada yang ngeliat dia sebagai orang yang dermawan dan juga baik hati. Ada juga yang ngeliat dia sebagai orang yang kejam, yang mengeksploitasi tenaga kerja supaya dia bisa dapat uang lebih. Di balik kesuksesannya dia, ada banyak pengorbanan yang harus dibayar sama orang lain. Dan bahkan, ada yang bayar pakai nyawa mereka. Mau tahu gimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Andrew Carnegie lahir di Skotlandia tanggal 25 November tahun 1835. Andrew sama keluarganya tinggal di rumah yang kayak gini nih. Satu bangunan, itu ada 2 pintu. Dan di dalamnya cuma ada 1 ruangan. Dan 1 ruangan itu disekat karena bangunan ini sharing sama keluarga yang lainnya. Ruang tamu, dapur, sama kamar tidur digabung jadi 1 ruangan. Kerjaan bapaknya itu penenun. Yang kerja pakai alat tenun kayak gini nih. Keadaan Skotlandia masa itu lagi parah banget, karena negaranya lagi mengalami kelaparan. Dan lebih parah lagi, revolusi industri itu lagi gencar-gencarnya. Jadi orang-orang udah pakai alat tenun yang pakai tenaga uap. Jadi nggak ada yang pakai jasa tenun bapaknya Andrew lagi. Karena keadaan keluarganya yang makin parah, ibunya itu harus turun tangan dalam mencari nafkah di toko saudaranya yang jual makanan kalengan. Meskipun ibunya udah bantu kerja, tapi pendapatan mereka tuh masih kurang buat kehidupan sehari-hari. Suatu hari, saudara ibunya Andrew yang udah pindah ke Amerika bilang kalau misalnya di sana itu ladang buat hidup baru. Banyak banget kesempatan buat nyari uang lebih di sana. Yang bikin keluarga Andrew memutuskan buat pindah ke Amerika aja. Akhirnya mereka jual barang-barang mereka dan pinjam uang ke saudara bapaknya, terus beli tiket sekali jalan ke Amerika. Berharap kalau misalnya di sana itu jadi tempat yang lebih baik daripada Skotlandia. Di tahun 1848, keluarga Andrew sampai di Pennsylvania. Mereka ke sana sama sekali nggak ada uang, kecuali buat tempat tinggal aja. Makanya Andrew nggak bisa ngelanjutin pendidikannya dan terpaksa harus cari kerja di umurnya 13 tahun. Tapi untungnya Andrew sama bapaknya dapat tawaran kerja di pabrik kapas. Andrew yang masih umur 13 tahun, cuma bisa kerja jadi bobin boy. Anak-anak yang diperkerjakan di pabrik kapas buat ganti gulungan benang. Andrew kerja selama 12 jam sehari dengan bayaran $1.20 per minggu. Meskipun kecil, Andrew seneng banget karena ini pendapatan pertama, dan ini pertama kali aja juga bisa bantu keluarganya secara finansial. Bapaknya Andrew tuh resign dari kerjaannya setelah beberapa bulan. Dia tuh mau nyoba jual produknya dia sendiri, tapi nggak laku-laku. Dan Andrew masih umur 13 tahun, harus jadi orang yang bisa menghidupi keluarganya sendirian. Setelah itu, Andrew dapat promosi jadi asisten engineer, dan gajinya naik jadi $2 per minggu. Tugasnya Andrew itu mengoperasikan mesin uap kecil, supaya ketel uap di pabrik itu nyala terus. Dan kerjanya itu di basement, tanpa ada ventilasi selain pintu masuk dan pintu keluar. Dan kerjanya itu berat banget. Andrew kerja siang malam, nyetel mesin uap supaya pas. Kalau terlalu rendah, mesinnya itu pelan banget jalannya. Kalau misalnya terlalu tinggi, nanti mesinnya bisa meledak. Di umur 14 tahun, Andrew akhirnya keluar dari kerjaannya dia dari pabrik kapas, terus dia kerja jadi pengantar surat di perusahaan telegraf di daerah Pittsburgh, Ohio, dengan gaji $2.50 per minggu. Tiap hari kan Andrew keliling-keliling buat ngantar surat ya, terutama di distrik bisnis. Dan dia coba nyari tahu dan ingat semua muka-muka orang penting di sana. Jadi kalau misalnya Andrew ketemu jalan sama orang-orang tersebut, dia bisa say hello ke mereka. Dan orang-orang penting tersebut itu jadi ingat sama Andrew. Dan strateginya ini berhasil. Dia berhasil kenal sama orang yang namanya Thomas Scott, seorang petinggi dan orang penting di perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad, perusahaan kereta api paling besar di Amerika pada masa itu. Thomas Scott nge-hire Andrew yang umur 18 tahun jadi operator telegraf, sekaligus jadi sekretarisnya dia. Dan dibayar $4 per minggu. Andrew yang pindah ke perusahaan itu bisa lihat dan belajar gimana caranya mengelola perusahaan raksasa. Tom Scott langsung bisa lihat Andrew kalau misalnya dia ini anak yang berbakat. Dan Tom ini mulai ngajarin si Andrew ini secara personal. Tapi gak lama kemudian, Tom naik jabatan jadi CEO dan Andrew pun ke bawah naik juga. Andrew lagi seneng dapat berita kalau misalnya bapaknya itu meninggal. Setelah 7 tahun, keluarga Andrew itu pindah ke Amerika. Pas Andrew pulang ke rumah, terus lihat ibunya lagi nangis-nangis, dia langsung bertekad buat jadi orang kaya dan bikin ibunya itu senang. Di umur 24 tahun, Andrew tuh naik jabatan jadi pengawas divisi barat kereta api Pennsylvania. Dia sama Thomas Scott bikin penemuan yang bikin gerbong kereta apinya itu makin gede dan rangkaiannya makin panjang, supaya biaya pengirimannya itu nggak terlalu mahal. Dan barang yang dikirim itu juga makin banyak. Mereka bikin Pennsylvania Railroad jadi perusahaan kereta api yang beroperasi selama 24 jam sehari. Andrew bukan cuma belajar soal operasional, tapi belajar soal uang juga. Scott ngebantu Andrew buat invest ke perusahaan pertamanya dia, namanya Adam Express. Dan ternyata perusahaannya grow dan Andrew dapat untung banyak banget dari situ. Ini tuh pertama kalinya Andrew dapat uang tanpa harus kerja secara fisik. Tom bilang ke Andrew, biar uang yang cari uang, bukan kita yang cari uang pakai tenaga kayak Andrew kerja dulu. Andrew terus naik posisinya di Pennsylvania Railroad dan jadi semakin kaya karena investasinya. Pada akhirnya di tahun 1861 ada perang saudara Amerika.
yang nyuruh semua warga laki-laki Amerika itu ikut perang. Tapi Andrew bayar $300 ke orang yang mau gantiin dia, supaya dia itu nggak ikut perang. Dan di tahun 1865, setelah perang saudara itu selesai, Andrew menghasilkan lebih dari $50.000 per tahun. Tapi akhirnya Andrew sadar kalau misalnya ilmu yang dia dapat dari Pennsylvania Railroad itu udah mentok. Karena Andrew mau belajar lebih banyak lagi, akhirnya dia keluar dari Pennsylvania Railroad dan pindah ke New York sama ibunya. Sampai di New York, mereka nginep di hotel mewah supaya ibunya itu senang. Dan akhirnya Andrew bisa ngasih ibunya itu kemewahan yang sebenarnya. Di New York, Andrew ngelola bisnis yang namanya Keystone Bridge Company. Jadi pas dia kerja di perusahaan kereta api, dia lihat kalau misalnya jembatan kayu buat kereta itu mau diganti pakai jembatan besi yang strukturnya lebih kuat. Keystone Bridge bukan cuma bikin jembatannya aja. Andrew yang udah belajar banyak dari mentornya, bikin pabrik pembuatan besi juga. Jadi gak ngandelin orang lain buat supply besinya kayak kebanyakan kompetitornya dia. Metode ini bikin Andrew hemat biaya dan bisa perang harga sama kompetitornya. Karena harga Andrew lebih murah, Keystone Bridge akhirnya mendominasi pasar besi di Amerika. Dan satu lagi keuntungan dari Andrew daripada semua kompetitornya itu, dia udah kenal sama orang-orang yang ada di perusahaan kereta api. Jadi kalau misalnya mereka mau ganti jembatan kayunya jadi jembatan besi, tinggal hubungi Andrew aja. Karena mereka tuh udah kenal lama sama Andrew. Ini sedikit penjelasan buat lo yang gak ngerti. Amerika tuh negara kapitalis. Jadi pembangunan infrastruktur yang ada di negara itu dilakukan sama swasta juga. Jadi kalau misalnya ada perusahaan kereta api, mereka tuh harus bangun jalurnya mereka sendiri, termasuk jembatannya. Jadi setiap perusahaan kereta api itu rutenya beda-beda meskipun kota asal keretanya itu berangkat sama kota tujuannya itu sama. Oke, lanjut lagi. Suatu hari Andrew tuh dapat tawaran buat bikin jembatan yang melintasi sungai Mississippi. Jembatan kereta api terpanjang yang pernah dibuat. Panjangnya tuh hampir 2000 meter. Selama ini, sungai Mississippi ini punya arus yang deras banget. Jadi kalau misalnya bangunan jembatan dari kayu, pasti nggak kuat. Makanya harus dibangun pakai baja. Tapi masalahnya, baja itu mahal. Dan biasanya dipakai buat bahan-bahan, alat-alat masak, sama perhiasan doang. Tapi Andrew mikir, kalau baja bisa diproduksi lebih murah, bukan cuma jembatan, tapi bangunan-bangunan lain yang punya struktur kokoh pun bisa dibangun. Akhirnya Andrew mau all out buat project jembatan ini. Dia mulai cari cara gimana produksi baja dengan biaya yang murah. Andrew keliling Amerika buat datengin banyak banget pabrik baja, sama nyari orang-orang yang ahli di bidang perbajaan. Dan akhirnya Andrew dikenalin sama penemu dari Inggris, namanya Henry Bessemer. Dia bisa bikin baja yang jauh lebih murah dan sama kuatnya. Pakai metode Bessemer proses, bisa produksi baja yang tadinya butuh waktu 2 minggu, jadi cuma 15 menit doang. Akhirnya, baja bisa diproduksi secara massal, dan harganya itu murah. Tapi buat mulai awal produksinya itu dan bikin pabriknya itu mahal banget. Tapi Andrew tuh gak mikir 2 kali sama sekali dan pakai semua uang yang dia punya buat bikin pabrik baja raksasa baru. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya jembatan sungai Mississippi itu akhirnya selesai. Dan ini jadi struktur bangunan baja terbesar di masanya. Tapi orang-orang tuh gak percaya dan gak mau nyoba lewat jembatan itu. Karena di zaman Andrew dulu, banyak banget jembatan itu yang rubuh. Tahayul zaman dulu bilang kalau misalnya gajah nggak akan lewat di bangunan yang nggak aman buat dia lewat. Tapi kalau gajahnya lewat, artinya strukturnya itu kuat dan aman. Andrew yang denger ini langsung bawa gajah dan disuruh ngelewatin jembatan itu sambil ada parade di belakangnya. Jembatannya aman dan akhirnya dibuka buat publik. Tapi Andrew nggak puas gitu aja. Karena dia udah pakai metode industri baja yang baru, yang bisa bikin baja secara massal dengan harga yang murah. Dia mulai mikir bikin struktur yang lebih besar dan lebih kompleks lagi. Perusahaan Andrew yang lagi naik daun dapat orderan dari Edgar Thomson, petinggi Pennsylvania Railroad, buat bikin 2000 rel baja. Kenapa Andrew bisa bikin harga produksi bajanya itu jauh lebih murah lagi? Karena pabriknya itu efisien banget. Andrew tahu gimana caranya ngelacak setiap dolar uang yang dia pakai itu buat produksi. Mulai dari bahan baku sampai biaya tenaga kerjanya. Motonya Andrew itu, watch the cost and the profit will take care of themselves. Tapi dengan tingkat efisiensi yang super kayak gitu, pasti harus ada yang dikorbanin. Dan apalagi kalau bukan tenaga kerjanya itu yang dikorbanin. Jadi tenaga kerjanya Andrew ini dibayar rendah, tapi disuruh kerja terus. Buruhnya kerja 12 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu dalam 1 minggu tuh gak ada libur sama sekali loh. Dan Andrew tuh cuma ngasih 1 hari libur doang dalam 1 tahun, yaitu tanggal 4 Juli pas kemerdekaan Amerika. Banyak buruh Andrew yang luka atau cedera pas pagi kerja, bahkan sampai ada yang cacat dan meninggal. Karena mereka tuh gak dikasih perlengkapan yang memadai, bahkan buat keselamatan mereka sendiri. Karena nanti biaya operasional itu jadi mahal. Buru-buru diperas secara tenaga dan secara mental. Dan lebih parah lagi,
Buru-buru ini kan ada target per minggunya ya buat produksi baja. Setiap ada orang yang mecahin rekor produksinya dikasih bonus sama Andrew. Tapi rekornya itu jadi target yang baru buat minggu depan. Jadi setiap minggu jadi makin berat kerjaannya. Kalau mereka nggak bisa mencapai target, burunya langsung dipecat gitu aja. Andrew juga makin banyak orang-orang yang nggak berpengalaman buat ngerjain sesuatu yang repetitif karena dia bisa digaji murah dan bisa kapan aja digantiin sama orang lain. Kayaknya sekarang juga kayak gitu deh. Sistem yang super efisien kayak gini bikin pabrik baja Andrew tuh paling bagus karena bisa produksi baja sebanyak 225 ton dalam sehari. Dan Andrew itu gila efisiensi. Kalau misalnya dia nemu mesin yang bisa gantiin orang-orang dan bikin lebih efisien lagi, karena mesin itu nggak usah istirahat dan nggak usah digaji, dia nggak segan-segan buat bubarin satu divisi dan mecat semua orang yang ada di divisi itu. Tapi di umur 33 tahun, dia bilang ke dirinya sendiri kalau misalnya dia mau kerja 2 tahun lagi karena dia mau nikmatin hidupnya. Tapi sayangnya, Andrew malah ngadepin masalah yang lebih serius. Buat ngebantu ngelola pabrik bajanya, Andrew berpartner sama orang yang namanya Henry Clay Frick. Orang yang berperikemanusiaan sama sekali kalau soal bisnis. Dia mau ngelakuin apa aja buat bikin dirinya itu makin kaya. Andrew percaya kalau misalnya mendominasi pasar baja di Amerika itu harus pakai bantuannya Frick. Frick langsung dikasih wewenang buat ngatur semua pabrik baja punya Andrew. Dan langsung ngebuktiin kalau misalnya dia bisa bikin pabriknya itu jauh lebih efisien lagi. Dengan Andrew bikin Frick jadi CEO dan orang paling berwenang di perusahaannya dia, omongan-omongan yang gak bagus soal Andrew, soal eksploitasi tenaga kerjanya itu jatuh ke tangannya Frick. Jadi Frick yang disalahin. Tapi gak kayak Andrew, Frick itu bodo amat sama apa yang orang bilang soal dia. Contohnya kayak Andrew itu mau nurunin gaji buru-burunya, tapi dia bikin seolah Frick yang bikin keputusan itu. Salah satu contoh lagi, pas ada kompetitor Andrew yang namanya Duquesne Steel, yang bisa produksi baja lebih murah daripada Andrew. Dan mereka tuh mendominasi pasar. Tapi Andrew sama Frick nyebarin berita hoax kayak baja yang diproduksi sama Duquesne itu baja yang kualitasnya rendah dan gampang banget hancur. Karena Andrew sama Frick itu orang yang dikenal sama petinggi-petinggi perkereta apian, akhirnya mereka percaya dan gak ngorder sama Duquesne lagi. Yang bikin Duquesne Steel jadi mau bangkrut. Tapi pas mau bangkrut, Frick datang buat beli perusahaan Duquesne Steel dengan harga yang murah. Setelah dibeli, mereka berdua pelajarin cara produksi Duquesne dan mulai produksi dan jual baja yang sama kayak Duquesne. Yang mereka bilang, itu baja yang gak aman dan gampang rusak. Frick udah ngebuktiin ke Andrew kalau misalnya dia tuh pantas buat jadi partnernya dia. Dan profit Carnegie Steel 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Mereka juga bisa beli banyak perusahaan-perusahaan baja lainnya. Tapi nyebarin berita hoax soal kompetitor mereka itu bukan salah satu perbuatan mereka yang paling parah. Ada yang lebih parah lagi. Frick yang udah makin kaya, sekarang beli tanah di dekat bendungan South Fork. Dan dia bikin klub berburu sama mancing di sana. Buat orang-orang kaya dan pelopor industri masa itu. Salah satu anggotanya, itu partnernya dia sendiri, Andrew Carnegie. Nama klubnya itu South Fork Fishing and Hunting Club. Dan di bawah bendungan, itu ada kota kecil yang namanya Johnstown. Bendungan yang udah tua itu malah dimanfaatin sama orang-orang di klub yang bikin mereka tuh mancing lebih enak dan lebih nyaman lagi. Mereka bikin tingkat airnya itu turun dan naik semau mereka dan bodo amat sama keselamatan kota Johnstown. Yang penting mereka bisa mancing secara nyaman. Tapi di tahun 1889 itu ada hujan deras yang gak berhenti-berhenti dan bikin bendungannya itu jebol. Dan kota Johnstown yang ada di bawahnya itu langsung anyut. 2.209 orang meninggal dunia gara-gara kejadian ini, termasuk 400 anak-anak. Dan mayat mereka itu baru ketemu satu persatu dalam jangka waktu 1 tahun. Dan yang paling disalahin itu Andrew Carnegie, selaku orang terkaya dan paling berpengaruh di klub itu. Tapi Andrew sama orang-orang kaya di klub itu pakai uang mereka supaya mereka itu nggak disalahin. Dan akhirnya bencana itu cuma jadi bencana biasa, gak ada pihak yang disalahin di sana. Tapi kejadian ini bukan jadi kontroversi Andrew yang paling parah. Ada lagi di chapter selanjutnya. Cara produksi baja yang super efisien kayak gini, bikin perusahaan Carnegie Steel itu grow makin cepat. Dan Andrew sama Frick itu jadi makin kaya. Tapi buru-burunya, bayarannya itu makin dikit. Dan jam kerjanya itu makin panjang. Mereka bahkan susah buat makan sehari-hari, yang akhirnya buru-buru di pabrik Carnegie Steel di daerah Homestead itu mogok kerja. Kejadian ini berawal dari banyak dari buruh di pabrik Homestead itu anggota perserikatan buruh. Dan mereka itu kerja sesuai target. Dari pihak serikat minta buat naikin gaji-gaji buruh yang ada di pabrik tersebut. Yang pasti Andrew tuh gak akan naikin gaji mereka. Tapi Andrew malah mau bikin perpustakaan dekat sama pabrik, biar buruh-buruhnya itu bisa belajar. Buat apa coba? Banyak buruh-buruh di sana itu buta huruf juga. Kalau Andrew mau bantu, harusnya dia tuh naikin gajinya. Atau beli perlengkapan, keamanan buat buruh-buruhnya dia. Tapi akhirnya Andrew ngasih Frick kendali penuh soal kasus ini, dan bikin surat dari Skotlandia. Ini posisi Andrew lagi liburan di Skotlandia ya. Andrew bilang ke Frick kalau dia setuju buat jalanin apapun yang diperlukan. Apapun resikonya.
Secara nggak langsung, Andrew bilang ke Frick kalau misal dia harus naikin target produksi dari pabrik ini, apapun resikonya. Banyak pekerja yang capek, terus malah jadi kecelakaan kerja. Dan total 9% dari semua buruh di pabrik itu meninggal karena kecelakaan kerja. Akhirnya serikat pekerja nuntut buat naikin gaji lebih gede lagi, sama minta peralatan yang memadai. Tapi Henry Frick ini orang gila. Karena serikat minta naikin gaji, Henry malah nurunin gaji buruh-buruhnya 25%. Dari gaji buruh yang kecil, jadi makin kecil lagi sekarang. Dan Henry Frick itu bilang, yang masih mau kerja di pabrik harus keluar dari serikat pekerja itu. Andrew sama Henry mikir kalau misalnya gaji mereka itu dipotong, mereka juga bakalan tetap kerja karena mereka tuh butuh uang. Henry sama Andrew itu salah. Buruh-buruh di pabrik itu malah berontak dan mau kerja. Pabrik yang nggak beroperasi sama sekali ditutup sama Frick. Dan Frick ngancem serikat. Kalau pekerja-pekerja nggak balik lagi, Frick bakalan gantiin pekerja-pekerja ini pakai pekerja-pekerja imigran yang nggak ada hubungannya sama serikat sama sekali. Ribuan buruh yang diancam gitu langsung ngerebut pabrik bajanya Andrew dan bikin barikade di sekeliling pabrik. Frick nyewa tentara bayaran yang namanya The Pinkertons buat ngerebut pabrik itu dari buruh-buruh tersebut. Di tanggal 6 Juli 1892, 300 orang tentara bayaran Pinkertons sampai di pabrik bersenjatakan lengkap. Frick yakin kalau misalnya Pinkertons ini bisa ngusir buruh-buruh yang ada di pabrik. Begitu sampai, buruh-buruh yang ada di pabrik langsung ambil senjata yang bisa mereka pegang. Dan gak lama kemudian, terjadi baku tembak dan baku hantam antara buruh-buruh dan Pinkertons. Buruh-buruh ngelempar banyak banget dinamit ke kapal-kapal Pinkertons supaya tenggelam. Dan Pinkertons langsung nembakin senapan mereka ke arah buruh-buruh itu. Mereka berantem selama 12 jam non-stop. Dan akhirnya 7 orang buruh dan 3 orang anggota Pinkertons tewas. Ratusan dari kedua belah pihak luka-luka dan Pinkertons yang aku kalah duluan. Frick nggak tahu kalau misalnya para buruh bakalan ngelawan sampai segitunya. Buruh-buruh ngira kalau misalnya mereka tuh udah menang dan bisa negosiasi sama Andrew. Tapi ternyata nggak gitu kenyataannya. Pemerintah Pennsylvania yang dengar soal keributan ini langsung kirim 8.000 tentara buat mengamankan pabrik tersebut. 8.000 pasukan ini bukan buat ngebelain para buruh, tapi buat pabriknya. Jadi buruh-buruh yang ada di sana disuruh pergi. Kalau nggak mau pergi, mereka bakalan ditembak mati. Akhirnya Frick bisa jalanin pabriknya lagi pakai tenaga imigran yang gajinya lebih murah. Dan pekerja-pekerja homestead itu jadi pengangguran semua. Ada juga sih yang tetap kerja di pabrik, tapi gajinya makin kecil dan jam kerjanya makin lama. Sama safety-nya itu sama aja, nggak ada perubahan sama sekali. Dan ini jadi kemenangan Andrew Carnegie sama Henry Frick. Perusahaan Andrew yang memonopoli pasar baja di Amerika bisa produksi baja ngelebihin produksi baja Inggris. Di umur Andrew yang udah 70 tahun, istrinya tuh ngomong ke dia, kalau misalnya perusahaannya itu dijual aja, biar bisa nikmatin sisa hidupnya dia, itu liburan bareng istrinya. Setelah bertahun-tahun dia grinding perusahaan itu sampai ke titik ini, akhirnya Andrew mau jual perusahaan raksasanya dia itu. Tapi perusahaan baja dengan omset puluhan juta dolar itu, siapa yang bisa bayarin coba? Emang gak ada yang bisa bayarin, kecuali satu orang, John Pierpont Morgan. Dia tuh pemodal super kaya yang bahkan bisa mendanai sebuah negara. JP Morgan bilang ke Andrew, sebut aja harganya. Dan disebutin sama Andrew tuh 480 juta dolar. Kalau sekarang itu sekitar 17 miliar dolar atau sekitar 264 triliun rupiah. Dan JP Morgan setuju di tempat. Habis mereka selesai tanda tangan surat jual beli perusahaannya, Andrew tuh iseng-iseng nanya ke JP Morgan, kalau misalnya dia minta 100 juta lebih tinggi, bakalan dikasih nggak? JP Morgan bales, kalau lu minta segitu, pasti gue kasih. Tapi itu tetap jadi transaksi jual beli tertinggi di sejarah Amerika. Dan jadi asal-usul dari US Steel, perusahaan bernilai miliaran dolar pertama di dunia. Dan Andrew Carnegie, anak yang dulu miskin, jadi orang paling kaya di dunia. Tapi duit sebanyak itu mau diapain? Dia tuh gak suka yang namanya nyumbang uang. Dia bilang itu percuma, karena uang itu bisa habis. Jadi dia nyumbang pendidikan aja. Bikin sekolah, bikin perpustakaan, mendanai museum, sama universitas. Karena Andrew itu cuma sekolah selama 5 tahun sepanjang hidupnya dia. Jadi dia mau bikin orang-orang yang nasibnya kayak dia dulu bisa ngerasain sekolah. Banyak yang bilang kalau misalnya dia itu ngelakuin semua sumbangannya itu buat ngebersihin namanya, karena dulu Andrew itu dicap jelek gara-gara kasus tenaga kerja yang dieksploitasi. Tapi juga ada yang bilang, kalau dia nyumbang ke sekolah-sekolah itu, sama kayak Rockefeller yang bikin pabrik buat jadiin murid-muridnya itu pekerja. Gue gak tahu tujuan sebenarnya dia. Jadi kalau misalnya ada yang tahu, bisa langsung komen aja. Kalau lu mau tahu soal JP Morgan, orang yang ngebeli perusahaan raksasanya Andrew Carnegie, lu bisa klik di sini.